Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, Dia
syukur ya Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu bersama-sama beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memimpin Tuhan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kiranya pujian kami ini Tuhan yang akan kami naikkan boleh menyukakan akan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya Allah yang hebat, kuasanya sungguh tak terbatas. Alangkah indahnya ketika kita ada di dalam hadirat-Nya. Kita. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Biarlah setiap kita mengikuti jejak kaki Tuhan, mengiring Dia seumur hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa memimpin hidup kita. Lebih dari nafasku Tuhan, kami memerlukan kasih-Mu.
Ya Tuhan, inilah doa, ungkapan hati kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu dengan tulus, dengan kerendahan hati, karena kami tidak mampu berjalan sendiri dalam kehidupan ini, maka kami memohon tangan Tuhan selalu memegang kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan bersyukur sebab selama ini Engkau selalu menyertai kehidupan kami, memberkati, memelihara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada di sini, di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Allah yang hidup. Dan terimalah korban puji-pujian yang sudah kami bawa kepada Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan sekarang kami mau buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ini di dalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam. Salam. Ya, doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari-hari ini dibawa Tuhan kepada proses penyempurnaan hidup kita, saudara ya. Kalau yang lalu kita dibawa kepada proses untuk memiliki karakter ilahi atau karakter Kristus, hari-hari ini kita dibawa kepada jejak kaki Tuhan, ya, jejak Tuhan, nurut sama Tuhan. Berarti memang ini yang dikehendaki Tuhan atas kita, karena yang kita bawa ke surga nanti ya seperti ini, saudara. Ya, kelakuan kita, sikap kita, ya, bukan berkat yang kita bawa, tetapi kehidupan kita ini yang kita bawa. Penting sekali tema-tema seperti ini, saudara. Hari ini saya sampaikan tema mengikuti jejaknya, ya. Kalau tema besarnya kan jejak kaki Tuhan, ini ada di kitab Ayub juga menggunakan istilah jejak kaki Tuhan. Subtema kita hari ini adalah mengikuti jejaknya. Untuk itu kita bersama baca di dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, Mazmur 17 ayat 1 sampai 5 kita akan perhatikan, ya, pembacaan firman Tuhan dengan konsentrasi. Demikian firman Tuhan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu, daripada mulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kata jejak, ya, kata jejak itu di dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah bekas tapak kaki, ya, atau perbuatan yang telah dilakukan, teladan. Nah, ini secara arti kamus, saudara. Jadi jejak itu adalah bekas tapak kaki. Dulu waktu kecil saya ingat rumah kami, rumah bapak saya, rumah saya kemasukan maling, saudara. Lalu ibu saya terbangun dan malingnya lari. Kami mengejar, kemana ini arahnya maling, dengan melihat bekas tapak kakinya sampai kecemplung belumbang juga.
kami kejar tapi enggak berhasil kami tangkap. Jadi jejak itu artinya adalah bekas tapak kaki. Ya, kalau mengikuti jejaknya berarti ya harus mengikuti bekas ini tapak kaki. Ya. Kalau saudara tersesat, ketinggalan rombongan yang di depan, wah, mana tadi rombongan yang pertama tadi? Ikuti jejak kakinya. Kalau bisa ngikuti terus, enggak bakal tersesat, saudara ya. Kemudian perbuatan yang telah dilakukan. Ya, itu. Jadi misalnya ada jejak digital sekarang ya, orang yang melakukan kejahatan elektronik itu bisa diikuti, ditelusuri jejak digital, perbuatan yang pernah dilakukan. Teladan, ya, misalnya si A mengikuti jejak ibunya, mengikuti teladan ibunya atau jejak ayahnya, mengikuti teladan ayahnya. Nah, dalam hubungan dengan firman Tuhan hari ini, saudara, tentu ini juga berkaitan dengan pribadi Tuhan. Ya, apa yang dilakukan Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan, apa yang diteladankan Tuhan, khususnya kehadiran Yesus di bumi, itu patut kita ikuti, saudara, patut kita contoh. Tetapi kita akan lebih fokus pada apa yang dimaksud dengan kata jejak di dalam ayat yang kelima tadi, saudara. Ayat yang kelima itu dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Apa yang dimaksud dengan jejakmu dalam konteks firman Tuhan ini, saudara? Kita harus lihat beberapa terjemahan. Ya, saya coba lihat teks Ibraninya. Aduh, pusing saya. Karena itu ternyata tidak hanya satu kata, tapi kata jadian yang saya tidak begitu paham, tapi ada beberapa terjemahan yang memperjelas pemahaman kita tentang apa yang dimaksudkan dengan jejakmu. Dalam terjemahan baru digunakan kata jejakmu, saudara, tetapi dalam terjemahan lama itu menggunakan kata langkahmu. Nanti kita akan lihat ternyata ini tidak dalam arti harafiah, saudara ya. Jadi kata yang digunakan itu jejakmu, kemudian langkahmu. Dalam terjemahan King James itu the path, itu jalan-jalan sempitmu. Ya. Kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata petunjukmu. Saudara, berarti kata jejak kaki Tuhan di sini pasti tidak berbicara secara harafiah, ya. Sebab sejak tema ini diangkat, saya juga berpikir, bah kalau ini dalam arti harafiah, bagaimana kita bisa melihat jejak kakinya Tuhan? Kan dia itu wujudnya roh, saudara. Jejak kakinya kayak apa? Gitu. Tidak bisa kita temukan. Karena memang yang dimaksud di sini bukan dalam arti harafiah. Jadi kata jejakmu ini pasti tidak harafiah, tetapi pasti ada maksud yang khusus. Nah, kalau kita kembali ke ayat 4, coba ditayangkan Mas Vincent, ayat 4 ya. Kita akan lihat di sana. Ternyata mengacu di ayat 4. Saudara. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Perhatikan, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Ternyata mengacu kepada kalimat ini, saudara. Yang dimaksud Raja Daud, ya, yang sedang berdoa dengan tangisan waktu itu, dengan sedih karena dikuyo-kuyo, dimusuhi orang, padahal dia tidak bersalah. Dia berkata bahwa mengenai perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Berarti kata jejakmu, saudara, yang dimaksudkan adalah firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Dalam hal ini adalah Taurat Musa, hukum Taurat. Waktu itu zaman Raja Daud, kitab suci baru ada kitab Taurat atau hukum Taurat, dan juga ucapan-ucapan Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan jejakmu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hukum atau firman Tuhan untuk diikuti manusia. Jadi kalau subtema kita adalah mengikuti jejaknya, artinya adalah firman Tuhan
itu harus kita ikuti atau untuk diikuti oleh manusia, saudara. Lalu kata langkahku apa yang dimaksud, saudara? Apakah juga dalam arti seperti kita berjalan dari rumah ke gereja ya, atau dari rumah ke pasar melangkahkan kaki begitu? Ternyata ini juga tidak dalam arti harafiah, saudara. Kita lihat ayat 1. Ya, ayat 1. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Ini seruanku dalam terjemahan lama, saudara, itu tangisku yang sedih. Jadi Daud ini betul-betul dalam pergumulan yang berat, dimusuhi, padahal dia tidak bersalah, tetapi dikuyok-kuyok orang, saudara. Saudara pernah dikuyok-kuyok orang? Saya pernah. Wah, itu memang menyakitkan, dibully itu menyakitkan, saudara. Dia berkata kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Jadi langkahnya Daud, langkahku yang dimaksud di sini adalah bibirnya, omongannya, ucapannya, ya. Jadi ucapan atau bibir, itulah yang dimaksud dengan langkahku. Kemudian di ayat 2 kita lihat, kita expose ya, ayat 2. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Apa yang benar? Jadi langkahku maksudnya adalah apa yang benar yang telah dilakukan Daud. Kalau kita berkata langkahku Tuhan, berarti apa yang benar yang telah aku lakukan. Ini. Lalu ayat yang ke-3. Ya, ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Mulut tadi dah kita bahas ya, bibir. Tapi ada kata di awal, bila engkau menguji hatiku, ya, hatiku, maka ya di bagian B, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Jadi hati yang bersih dari kejahatan. Itu yang dimaksud oleh Raja Daud tentang kata langkahku. Jadi hatinya yang bersih dari segala kejahatan. Bagaimana dengan hati saudara dan saya? Apakah juga bersih? Ataukah penuh dengan kejahatan? Orang Farisi itu oleh Tuhan Yesus dikatakan, kamu itu seperti kubur yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kalau kita ke Kedung Mundu ya, atau di Gotong Royong Ambarawa, itu nisannya ya lebih bagus daripada rumah saya. Jadi mewahnya luar biasa. Rumah saya itu sampai hari ini masih belum jadi, tapi kuburan itu bagus-bagus, melebihi rumah kita. Mewah sekali. Tapi dalamnya saudara, itu adalah tulang belulang. Orang Farisi seperti itu, saudara. Nah, Daud berani berkata kepada Tuhan, hatiku, bila engkau uji Tuhan, bahkan pada waktu malam ini bicara tentang keheningan, sehingga Tuhan itu bisa, ini bahasa manusia ya, antropomorfisme, melihat fokus ke hati Daud. Tuhan menemukan hati Daud bersih dari kejahatan. Saudara, bagaimana kalau kita diuji Tuhan? Apakah hati kita bersih dari segala kejahatan? Ya, itu yang tahu saudara sendiri dan Tuhan. Kemudian makna kata langkahku di ayat 4 ya, di ayat 4. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada kata perbuatan di atas ya. Tentang perbuatan, kemudian kata kekerasan, melakukan kekerasan, berarti perbuatan atau kelakuan manusia. Jadi langkahnya Daud beda dengan langkahnya orang lain yang memusuhi dia itu, ya. Orang lain itu langkahnya atau kelakuannya, perbuatannya penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan, tapi langkah Daud beda. Nah, ini juga yang ada di bumi
sampai hari ini. Banyak orang yang perbuatannya, kelakuannya penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan, saudara. Itu. Jadi kita sudah menemukan di sini apa yang dimaksud dengan subtema, atau tema jejak kaki Tuhan. Jejak Tuhan adalah firman-Nya, kebenarannya, hukum-hukumnya, saudara. Sedangkan langkahku adalah kehidupan kita yang dikehendaki Tuhan, seperti Daud. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, ya di ayat yang ke-5, mas kita tadi. Jadi langkahku tetap mengikuti jejakmu. Ini kiranya menjadi tekad kita juga, saudara, keputusan kita untuk langkahku, hidupku, kehidupanku mengikuti firman Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, mengikuti perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini yang tidak mudah, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah mengikuti jejaknya? Bagaimana mengikuti jejaknya, ini masalahnya ya. Tapi kiranya dengan tema ini kita akan diberikan solusi. Wah, mengikut jejak Tuhan itu berat, Om. Tapi hari ini kita diberi contoh oleh Daud, saudara. Bagaimana mengikuti jejaknya? Yang pertama adalah sikap kita itu harus konsisten, saudara. Tetap, selalu, ya. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, ini konsisten. Ini yang dilakukan Daud. Waktu itu, saudara, waktu dia berkata kepada Tuhan, ketika dikuyok-kuyok Raja Saul, dimusuhi Raja Saul, dia masih konsisten, tetap mengikuti hukum Tuhan, tetap mengikuti firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11, Daud berzina, saudara. Jatuh dalam dosa berzina dengan siapa? Batseba. Kenapa terjadi? Dia kilaf, saudara. Tidak konsisten. Ini yang terjadi, saudara. Orang kalau konsisten tetap mengikuti hukum Tuhan, firman Tuhan, dia tidak tergelincir, saudara. Tetapi begitu berubah, tidak konsisten, tidak tetap, saudara, maka dia akan jatuh. Seperti yang dialami Raja Daud, saudara. Saat dia berdoa di pasal 17 ini, memang dia seperti itu keadaannya, saudara. Begitu ketat dia mengikuti firman Tuhan. Tapi ketika dia memerintah, ya, ada di tahta kekuasaannya, hilaf, jatuh. Saudara, bisa enggak jatuh? Bisa jatuh. Kalau kita tidak konsisten, kita bisa jatuh. Kita tidak tetap, tidak selalu mengikuti firman-Nya, kita bisa jatuh. Ini harus menjadi sikap kita, tekad kita, kemauan kita, ya, tetap. Saya terkejut dengan berita yang oleh televisi menyiarkan tentang seorang aktor dan produser film, namanya Mel Gibson. Ini adalah produser film apa itu? Yang Yesus disalib, The Passion of the Christ. The Passion of the Christ. Dia ini warga Amerika, pindah ke Australia. Dari kecil remaja itu dididik di susteran, saudara. Dididik secara rohani. Wah, dia begitu saleh waktu itu. Tetapi tahun 2006, saudara, dia sukses ya, jadi aktor luar biasa. Anaknya juga banyak, 9. Tapi dia cerai tahun 2006. Ditangkap polisi ketika mengemudi mobil. Arah mobil ini enggak lurus. Tapi belok-belok, Pak polisi curiga ini dia mabuk nih. Betul, ditangkap ternyata sedang dalam keadaan mabuk. Itu selesai membuat film The Passion of the Christ. Film Paskah, pengorbanan Yesus. Dia buat begitu rupa film itu. Kalau kita lihat filmnya pun kita, aduh, nangis. Begitu luar biasa Tuhan Yesus. Rusak badannya, saudara, menderita begitu rupa. Tapi selesai filmnya sukses. Lah kok ditangkap polisi pakai narkoba, saudara. Ini kan orang yang tidak konsisten, saudara.
Dari kecil dibina oleh susteran secara rohani, saleh saudara. Sukses jadi aktor, jadi produser film. Jatuh saudara. Karena enggak tetap, tidak selalu, tidak konsisten mengikuti jejak Tuhan. Jatuh. Dan pernikahannya hanya umur 22 tahun, cerai. Kemudian menjalin hubungan cinta dengan Rosalin yang baru berumur 26 tahun masalah. Dia sudah 50 tahunan. Belum nikah, sudah hamil saudara, dan melahirkan seorang anak. Parah. Padahal produser film The Passion of the Christ itu kan karya terbesar Tuhan. Harusnya dihayati itu. Dan hidupnya saudara harus menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Jatuh saudara. Bisa jatuh. Kita bisa jatuh kalau kita tidak tetap mengikuti jejak Tuhan. Kalau kita tidak konsisten mengikuti jejak Tuhan, kita bisa jatuh. Saudara, kita belajar kepada para rasul. Para rasul itu sampai mati saudara. Begitu setia, begitu konsisten mereka mengikuti panggilan Tuhan, hidup dalam Tuhan, bersaksi, melayani, sampai mati sebagai martir saudara. Wah, itu teladan yang diberikan para rasul kepada kita. Ayo, sampai akhir hidup kita. Kita mau konsisten mengikuti jejak Tuhan, amin. Mengikuti firman Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau kita tidak konsisten, kita akan jatuh saudara ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, tidak usah kita baca, itu saya kutip satu kalimat. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini yang dimaui Tuhan saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, yang kedua, bagaimana kita mengikuti jejak Tuhan? Yang kedua, menjaga diri. Di dalam ayat yang keempat tadi, Raja Daud katakan bahwa aku telah menjaga diriku. Saudara, ya, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kejahatan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan-jalan orang yang melakukan kejahatan. Daud ada di lingkungan orang-orang yang melakukan kejahatan. Bukankah kejahatan di sepanjang masa itu tidak pernah habis saudara? Walaupun di mana-mana dipasang CCTV, tetap ada kejahatan. Di TV itu banyak sekali rekaman-rekaman CCTV. Orang nyolong sepeda motor, orang nyolong gas LPG 3 kg, ada orang yang jambret HP-nya anak-anak, terekam CCTV. Orang nggak takut saudara. Kejahatan tetap di mana-mana. Di dunia bisnis ada yang namanya investasi bodong, ya, motor juga bodong, mobil bodong. Dulu setahu saya orang bodong itu cuma udel kita, saudara. Udel manusia bodong. Sekarang semua serba bodong. Jadi bodongnya udel menginspirasi orang bisnis sehingga bisnisnya bodong. Saudara, ini yang terjadi di lingkungan kita. Lah kita melihat atau ada di lingkungan seperti itu, bagaimana sikap kita? Menjaga diri. Raja Daud menjaga diri terhadap segala kejahatan yang ada di sekitar dia. Dia enggak mau ikut-ikutan. Saudara, dalam bisnis kita ya jualan di toko enggak boleh ngapusi konsumen, saudara. Jujur, anak Tuhan. Kemudian suami terhadap istri, jujurlah saudara. Jangan ngapusi. Banyak suami-suami tidak jujur, tidak benar. Istri-istri juga tidak benar. Ya, banyak. Anak-anak juga banyak yang kacau balau hari-hari ini. Tapi kita anak Tuhan, kita mau seperti Raja Daud. Kita katakan, aku menjaga diriku terhadap segala yang jahat. Ini saudara, mengikuti jejak Tuhan, menjaga diri. Kita kadang berdoa, ya Tuhan jagai aku seperti biji matamu. Ada lagunya ya. Jagai aku seperti biji matamu. Tapi kalau kita enggak menjaga diri, ya jatuh saudara. Jadi jangan kemudian karena percaya Tuhan pasti kuasa menjagai, aku tidak bakal jatuh. Kalau kita yang dijagai tidak mau menjaga diri, ya jatuh saudara. Saya pernah pakai payung, hujan lebat, saudara. Kemudian tak coba, tak pindahkan payungnya. Saya basah kuyup saudara. Kita berlindung pada payung, tapi aku sendiri tidak mau hidup atau berada di bawah payung itu, ya kudanan. Raja Daud tahu Tuhan memang penjaganya, maka dia berkata Tuhan penjaga Israel.
Tetapi dia juga sadar bagian dirinya adalah menjaga diri, saudara. Ya kita tiap hari kan berdoa, Tuhan lindungi saya hari ini. Tuhan sertai saya, Roh Kudus bimbing saya. Tapi kita juga harus menjaga diri, memperhatikan diri kita sendiri. Tidak bisa pasrah secara tidak benar ya. Melibatkan Tuhan harus, tetapi kita harus juga aktif. Ya, aktif menjaga diri. Seperti Daud, terhadap kejahatan, terhadap kekerasan. Ya, artinya adalah kita menjaga diri dari segala yang tidak benar, segala kejahatan, segala pikiran-pikiran manusia ini. Saudara, saya juga menyadari, saya itu kadang-kadang bisa timbul loh pikiran-pikiran yang tidak benar. Saudara pernah enggak ya? Tidak pernah ya? Tapi saya pernah. Kadang-kadang muncul pikiran-pikiran tidak benar. Tapi saya lihat di sini pikirannya kok apik-apik semua. Puji Tuhan. Kita harus menjaga juga pikiran kita, menjaga hati kita, ya, menjaga perbuatan kita. Itu mengikuti jejak Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Kemudian kita lihat buahnya apa kalau kita mengikuti jejaknya atau jejak Tuhan. Buahnya apa? Ya. Yang pertama itu bibir yang tidak menipu, di ayat 1 tadi ya, sudah kita baca. Raja Daud, karena langkahku tetap mengikuti jejakmu, maka bibirnya, ucapannya, bukan bibir yang dikasih lipstik, maka bibirnya tetap merah, bukan. Bibir yang tidak menipu, omongannya itu, ucapannya itu jujur, saudara. Jujur. Yang diucapkan itu yang baik-baik. Rasul Paulus juga bilang, semua yang manis yang sedap didengar, lakukanlah itu. Di ngomongnya. Saya pernah waktu jadi sales, saudara, ketemu dengan sales-sales lain. Yang diomongkan apa, saudara? Simpenanku ning Ambarawa, wah nganu di simpenan liya meneh. Kemudian yang diomongkan itu ya porno, saudara. Maaf kalau di sini ada yang sales, jangan begitu ya. Jadi sales anak Tuhan di sini beda dengan sales yang di Magelang. Waktu itu saya di Magelang. Saya pernah jadi sales, jadi jangan dikira walaupun anggota full time. Tidak pernah jadi sales. Wah, ketemu sales omongannya, saudara. Apakah saya ikut, saudara? Saya enggak mau ikut. Saya malah menjauh. Wah, enggak, saking telinga saya itu, wah sudah tidak kuat. Omongannya begitu mengerikan, begitu dahsyat. Saya menjauh. Kita anak Tuhan, bibirnya, ucapannya itu yang baik-baik. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, seperti Raja Daud, dia mengikuti jejak Tuhan, omongannya tidak menipu. Di ayat 4 tadi dikatakan juga omongannya tidak terlanjur. Enggak suka menfitnah orang. Ya, ada yang suka fitnah orang? Jujur saya juga pernah kadang-kadang dapat informasi yang tidak jelas, tak teruskan ke orang lain, ternyata salah. Walaupun secara enggak sengaja. Itu juga ikut menfitnah saya. Jadi omongan kita nih, omongan ujaran kebencian di medsos, saudara, jangan sampai kita membuat postingan-postingan kebencian. Ya, kita ada di lingkungan yang jahat, di medsos pun itu penuh dengan kejahatan. Mulut kita jaga diri, kita jaga, kita sesuaikan dengan firman Tuhan, kita ikutkan dengan jejaknya Tuhan, firman Tuhan. Bibir, ya, istri kalau marah sama suami, wah, bahasa binatang keluar semua. Ada satu agama percaya Salomo itu tahu bahasa binatang, saudara. Hanya Salomo katanya. Tapi kadang-kadang kita juga bisa keluar bahasa binatang. Nah itu kita tidak boleh lakukan. Bibir orang yang mengikuti jejak Tuhan itu tidak menipu, tidak terlanjur dikatakan. Ya. Kemudian buah yang kedua,
hati yang bersih dari kejahatan. Hati yang bersih. Hakim itu pernah nyanyi, nyiptakan lagu, jagalah hati, jangan kau nodai. Dunia saja tahu, saudara, menjaga hati. Apalagi kita anak Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita akan memiliki hati yang bersih dari segala niat jahat, bahkan perbuatan jahat. Kalau kita ikut jejak Tuhan. Ini buahnya, saudara. Raja Daud ngalami itu. Kenapa Raja Daud kok hatinya bisa bersih? Saat itu, saudara. Dia pernah jatuh, tetapi sepanjang hidupnya banyak baiknya, saudara. Jatuh sesekali. Kita juga bisa jatuh sesekali. Bukannya sekali, berkali-kali mungkin. Itulah sebabnya kita mesti mengikuti jejak Tuhan supaya hati kita bersih, saudara. Mengikuti firman. Ya, Bapak Manurung sudah sampaikan yang lalu. Memang ini ya, kompas ya, tentang kompas. Firman Tuhan itu kompas kehidupan kita. Kalau kita ikuti kompas firman Tuhan, hati kita bersih, saudara. Hati kita bersih, enggak terpengaruh oleh kejahatan di sekitar kita. Filosofi yang jahat enggak mempengaruhi kita, enggak mempengaruhi hati kita, saudara. Kemudian yang ketiga, tidak goyang, ya, di ayat 5 tadi. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Dalam terjemahan ILT, Indonesian Literal Translate 3, menggunakan kata tergelincir. Ya, kemudian dalam terjemahan lama tidak tergelincuh. Gelincuh itu tersandung jatuh, itu tergelincuh. Kalau kita jalan kemudian ada polisi tidur di situ, kesandung jatuh atau batu, tergelincuh. Kemudian slip knot dalam terjemahan King James, tidak terpeleset. Saya lihat di depan saya ketika ada polisi tidur, kasihan seorang anak lari-lari jatuh kerungkep, saudara. Karena apa? Tersandung polisi tidur. Maka saya protes waktu itu, kampung kita tidak boleh ada polisi tidur. Ya, kedua ada gerobak gorengan itu, gorengan ada tempe mendoan, tahu isi itu, gelembang, gara-gara susah ngelewati polisi tidur, langsung tak bongkar, saudara. Saya ngajak saya itu, wes bongkar, tak ratake, karena saya izin RT, saudara. Korbannya sudah banyak, saudara. Daud katakan tidak tergelincuh, tidak tergelincir, slip knot, tidak goyang. Artinya ya sama, tidak jatuh dalam dosa. Orang yang mengikuti jejak Tuhan tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Tidak menyimpang. Tidak serong ke kanan, serong ke kiri. Serong ke kanan, serong ke kiri, tralalalala, tidak. Tidak akan terjadi. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, lurus. Jadi firman Tuhan hari-hari ini ya bahwa usah dipakai Tuhan untuk singkapkan firman. Ini mengarah kepada hati kita, saudara, hidup kita. Karena memang yang akan kita bawa ke surga itu ya ini, saudara. Saya lihat sejarah gereja, saudara, terbaru. Ada ramalan, saudara. Ada prediksi tahun 2050. Gereja akan mengalami kemerosotan drastis. Sebabnya apa? Gereja tidak lagi berjalan di atas Alkitab, tapi bicara tentang kesukaan manusia. Apa yang disukai jemaat, itu pendeta ikuti, saudara. Apa yang disukai? Ya berkat, mujizat, ya, penghiburan-penghiburan, itu memang ya harus. Itu kebutuhan kita. Tapi yang terpenting jangan dilupakan, saudara. Karena yang terpenting yaitu firman, pengajaran firman yang harus kita ikuti. Itu yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap Tuhan. Kita hidup di dunia berapa lama sih, saudara? Tidak lama. Selama hidup ini adalah kesempatan kita ikut jejak Tuhan. Kita ikut firman Tuhan. Kita ikut hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, saudara. Amin. Mari kita bersama-sama
Bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian bejanamu. Dalam pujian ini dikatakan mengiringmu seumur hidupku. Seperti para murid setia sampai akhir. Kita mau ikut Tuhan sampai selesai. Haleluya. Oh haleluya. Kita mau dijadikan Tuhan sebagai bejananya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, aku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di hidupku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
kami ya Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu. Kami serahkan pikiran kami, kehendak kami kepadamu Tuhan. Ubahkan kami, proses kami Tuhan, sampai kami menjadi bejana-Mu yang indah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mengikuti jejak Tuhan, mengikuti firman-Mu, mengikuti hukum-hukum-Mu Tuhan. Karena kami tahu apabila ini kami lakukan, maka kami akan memiliki kehidupan yang bersih. Mulut kami, hati kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, aktivitas kami tidak akan jatuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kiranya firman-Mu hidup di dalam diri kami dan memimpin kami, membawa kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, kami serahkan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami, di mana kami beraktivitas, Tuhan menyertai agar kami tetap dalam jejak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan, dan saya serahkan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 2 Mei 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Edi Tiono. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberi keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman, saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri bersama. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati pagi hari ini. Sungguh kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam ibadah kami. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu yang semakin membentuk kami menjadi umat-umat yang berkenan kepadamu. Di tengah-tengah kemelut dunia yang syarat dengan beraneka, oh Tuhan, kesenangan-kesenangan duniawi, Engkau mengajar kami Tuhan untuk terus menjaga hati kami, sehingga kami Tuhan di hadapan Engkau berkenan, dan ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, Engkau dapati kami sebagai hamba-hamba yang setia, yang Tuhan mewarisi kerajaan-Mu yang kekal. Berkati Pak Harto yang sudah membagikan berkat buat firman Tuhan pagi hari ini untuk kami, dan kami percaya Tuhan berkat Tuhan ada di atas jemaat yang hadir saat ini maupun yang sebentar mengikuti ibadah online. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah beri kekuatan kembali, yang putus asa Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala pengharapan kami. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kami ada Bapak Stefanus Kristianto. Tuhan, salah satu pengurus gereja Nias yang, oh Tuhan, sudah busur, tetapi Engkau sangat baik sehingga hari ini boleh berhari jadi.
kami boleh lihat dalam keadaan sehat. Semua adalah karena pemeliharaan Tuhan, Ebenezer Tuhan. Engkau Allah yang terus memeliharakan Bapak dan tidak pernah berhenti. Keluarga dan seluruh anak-anak, menantu, cucu semua kami percaya diberkati Tuhan. Kami semua juga Tuhan mengucap syukur untuk berkat kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah, oh Tuhan, masalah pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Tangan kuat kuasa Allah memeliharakan jemaat-Mu, sehingga Tuhan ekonomi mereka tidak sampai morat-marit. Khususnya mereka yang percaya kepadamu, dipeliharakan Tuhan. Tidak sampai terpapar virus corona. Tidak sampai Tuhan ekonominya morat-marit, tetapi terus Tuhan peliharakan. Dan kami yakin sampai pandemi ini berlalu, Engkau tetap Allah yang mengasihi kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam suku-suku bangsa. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas. Diselamatkan dalam anugerahnya mewarisi kerajaannya yang kekal. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitasmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.